Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Rosidah Anwar dari Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan memaparkan seminar pendidikan yang diampu oleh dosen pembimbing mata kuliah Ibu Imade Ratih R. MPD. Yang pertama yaitu makna guru. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang memiliki peran utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta didik di jenjang pendidikan formal. Mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, hingga pendidikan menengah. Sebagai garda terdepan terdapat dalam dunia pendidikan, guru memegang tanggung jawab besar atas kualitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, berdasarkan guru yang profesional sangatlah penting untuk kesuksesan pendidik. Sehingga mewujudkan sosok guru yang profesional menjadi suatu keharusan. Kemudian, seminar pendidikan. Seminar PBG adalah mata kuliah yang dirancang untuk membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap profesi dan hasil pembelajaran selama mengikuti PBG. Melalui seminar ini, mahasiswa dilatih untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran sehingga dapat menganalisis proses pembelajaran dengan kritis, mengaitkan seluruh tahapan pembelajaran guna mencapai pemahaman berbasis data. Selain itu, mereka juga diajak untuk mengenali kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar dan bagaimana menindaklanjutinya untuk perbaikan yang berkelanjutan. Refleksi mata kuliah yang dipelajari saat PPG. Pembelajaran saat PPG mahasiswa Prajabatan melalui 2 semester. Semester pertama, mahasiswa PPG mempelajari mata kuliah yaitu 1. Filosofi pendidikan di Indonesia. Yang kedua, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, perspektif sosio-kultural dalam pendidikan Indonesia. Yang kelima, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1. Kemudian, praktek pengalaman lapangan 1. Nah, itu tadi mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa PPG Prajabatan di semester 1. Kemudian, di semester 2 ada beberapa mata kuliah seperti prinsip pengajaran asesmen yang efektif 2. Itu tadi berkelanjutan dari prinsip pengajaran dan asesmen 1 di semester 1. Kemudian, praktek pengalaman lapangan 2 atau TPL 2. Itu juga pembelajaran berkelanjutan dari PPL 1. Kemudian, pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, computational thinking. Lalu, seminar pendidikan profesi guru. Dan yang terakhir yaitu proyek kepemimpinan. Pada semester pertama, yaitu filosofi pendidikan di Indonesia, mahasiswa mempelajari tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, yaitu pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di sini, mahasiswa PPG Prajabatan belajar tentang memahami sifat peserta didik,
saat pembelajarannya. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, mahasiswa harus tahu ada beberapa aspek untuk pembelajaran peserta didik di sekolah. Misal, ada banyak gaya yang peserta didik itu belajar di sekolah. Seperti mereka mempunyai gaya belajar audiovisual, visual, maupun kinestetik. Dan ada beberapa aspek juga seperti konten, proses, produk, dan lingkungan. Kemudian, perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Nah, karena Indonesia itu mempunyai banyak sekali kultur, maka pendidikan di Indonesia itu juga memiliki background latar belakang yang berbeda. Kemudian, prinsip pengajaran asesmen 1 dan 2. Pada pembelajaran asesmen ini, mahasiswa belajar tentang asesmen seperti asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik terdiri dari dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Kemudian juga belajar tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Selanjutnya, praktek pengalaman lapangan 1 dan 2. Pada PPL ini, mahasiswa praktek mengajar di suatu instansi. Kemudian, pembelajaran sosial emosional. Computational thinking, kita belajar berpikir secara komputasional. Kemudian, seminar pendidikan profesi guru. Lalu, proyek kepemimpinan. Pada seminar pendidikan kali ini, saya akan memaparkan mengenai praktek pengalaman lapangan 2 atau PPL 2. Ada beberapa poin penting yang akan saya share kepada audiens. Yang pertama yaitu best practice atau pengalaman bermakna. Yang kedua yaitu desain inovasi atau inovatif produk yang dihasilkan. Kemudian artefak yang dipilih sebagai bukti dukungan. Lalu alasan memilih artefak. Kemudian rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah paradigma makna guru. Untuk yang pertama yaitu best practice atau pengalaman bermakna. Praktek pengalaman lapangan 2. Praktek pengalaman lapangan 2 atau PPL merupakan kelanjutan dari praktek pengalaman lapangan 1 atau PPL 1. Praktek pengalaman lapangan atau PPL adalah mata kuliah inti yang wajib diikuti oleh mahasiswa prajabatan untuk mengasah, memperkuat kompetensi mereka dalam menjalankan peran sebagai pendidik yang profesional di sekolah. Proses pengembangan keterampilan mengajar calon guru dilakukan dengan menerapkan prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu niteni, mengamati, niroke, menirukan, dan nambahi, mengembangkan. Kemudian, di PPL 2 ini ada 5 aspek atau 5 topik yang mahasiswa PPG Prajabatan ajarkan. Topik pertama yaitu orientasi, topik kedua yaitu observasi, topik ketiga yaitu pembelajaran terbimbing, dan topik keempat pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non-mengajar. Topik 5 diskusi refleksi akhir PPL 2. Pada topik 1, orientasi, sebelum melaksanakan kegiatan observasi, mahasiswa terlebih dahulu mengikuti orientasi yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman mereka mengenai karakteristik PPL. Pihak-pihak yang terlibat terhadap kegiatan tugas yang harus diselesaikan.
peserta didik, atau evaluasi yang digunakan. Kemudian, topik 2 yaitu observasi. Kegiatan observasi ini dilakukan oleh mahasiswa PBG Prajabatan sebelum memulai pembelajaran siklus. Mahasiswa mengamati berbagai aspek di sekolah, baik dari sisi akademis maupun non-akademis. Observasi akademis mencakup karakteristik peserta didik, perangkat pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran. Sementara observasi non-akademik meliputi manajemen sekolah, lingkungan belajar di sekolah, dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. Kemudian, topik 3, pembelajaran terbimbing. Setelah mengikuti orientasi, mahasiswa melakukan observasi terbatas pada kelas yang akan digunakan untuk mengajar. Dalam praktek terbimbing ini, mahasiswa menjalankan satu siklus yang mencakup beberapa tahapan, seperti mengamati perangkat ajar terlebih dahulu, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan akhirnya menyusun refleksi pembelajaran yang akan digunakan sebagai dasar untuk praktek pembelajaran mandiri. Kemudian, topik 4, pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non-mengajar. Pada topik 4 ini, pada tahapan pembelajaran mandiri, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajar secara mandiri, setidaknya 4 siklus dalam pembelajaran. Guru pembimbing atau GP dan dosen pembimbing lapangan atau DPL bertanggung jawab memeriksa kesiapan dan keakuratan seluruh perangkat pembelajaran yang akan digunakan oleh mahasiswa. Guru pamong dan DPL juga dapat masuk ke kelas secara berkala untuk memantau pelaksanaan praktek pembelajaran mandiri oleh mahasiswa. Kemudian, kegiatan non-mengajar, mahasiswa PPG juga mengikuti kegiatan-kegiatan non-akademis seperti ekstrakurikuler atau membimbing peserta didik untuk ikut lomba seperti MAPSI. Kemudian, topik 5. Topik 5 itu diskusi refleksi akhir PPL 2. Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan praktek mengajar mandiri mereka. Evaluasi ini dilakukan melalui kegiatan refleksi yang bertujuan untuk memperkuat 4 kompetensi utama, yaitu pedagogi, bidang studi, sosial, dan kepribadian bagi guru pemula. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan refleksi pengalaman belajar, yaitu topik 4. Saya mengambil topik 4, pembelajaran mandiri dan pelaksanaan kegiatan non-mengajar. Di sini saya berfokus kepada pembelajaran mandiri, yaitu di siklus 3. Ada beberapa tahapan yang akan saya lakukan, yaitu langkah awal, melaksanakan pembelajaran mandiri siklus 3. Kemudian, perencanaan modul ajar, pembelajaran mandiri siklus 3. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran mandiri siklus 3. Selanjutnya yaitu desain inovasi pembelajaran. Di sini, pada siklus 3, saya menerapkan penerapan pendekatan culturally responsive teaching di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan fase B atau kelas 4. Ada beberapa aspek, yaitu pengalaman bermakna,
Yang kedua, hasil pelaksanaan siklus pembelajaran menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Kemudian, laporan pembelajaran menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Nah, di sini ada artefak pembelajaran yang sudah saya aplikasikan ke peserta didik fase B kelas 4. Yaitu ada beberapa artefak. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Saya memilih media pembelajaran yaitu berupa video yang berjudul menghargai perbedaan orang lain atau Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu modul ajar. Sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas 4 fase C, mahasiswa PPG Prajabatan membuat modul ajar terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu asesmen diagnostik. Saya menggunakan asesmen diagnostik untuk pertanyaan pemantik peserta didik di fase B. Kemudian, artefak yang saya pilih selanjutnya yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Peserta didik melakukan kerja kelompok yang sudah dibentuk oleh guru dan peserta didik. Kemudian mengerjakan LKPD sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Kemudian, artefak pembelajaran selanjutnya yaitu jurnal refleksi pembelajaran siklus 3. Jurnal refleksi ini yaitu mahasiswa PPG Prajabatan melakukan laporan atau refleksi pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Kemudian, alasan memilih artefak. Pemilihan artefak pembelajaran yaitu berupa media pembelajaran hasil kerja peserta didik, modul ajar LKPD, dan asesmen diagnostik, kemudian hasil refleksi di siklus 3. Pemilihan artefak tersebut sebagai pendukung saat melaksanakan topik 4 yaitu pembelajaran mandiri di siklus 4. Saya melakukan pembelajaran mandiri di siklus 3 menggunakan pendekatan culturally responsive teaching di kelas 4 fase B dengan mapel pendidikan kewarganegaraan dengan capaian pembelajaran peserta didik mampu membedakan dan menghargai identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai dengan budaya, suku, bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu dampak pembelajaran. Selanjutnya yaitu dampak pembelajaran. Dampak pembelajaran ini dirasakan oleh peserta didik dan guru setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 4 fase B menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Ada beberapa dampak pembelajaran. Yang pertama yaitu aktif. Peserta didik sangat aktif dalam pembelajaran dikarenakan peserta didik sangat-sangat relate dengan kehidupan bermasyarakat dan mempunyai contoh realnya, karena di kelas ada beberapa peserta didik yang di luar daerah seperti peserta didik ada yang dari Aceh atau yang dari Jawa Barat. Hal tersebut membuat stimulus bagi peserta didik ingin tahu perbedaan apa sih yang ada di negara ini dan apa aja budaya, kebiasaan yang mereka lakukan dengan yang kita lakukan. Kemudian, toleransi.
peserta didik dapat saling menghargai perbedaan budaya. Dikarenakan pendekatan culturally responsive teaching ini menyudutkan beberapa aspek seperti budaya, keberagaman yang ada di Indonesia, makanan, kemudian background yang berbeda pula. Itu menyebabkan peserta didik memiliki rasa toleransi atau menghargai perbedaan tersebut. Dampak pembelajaran selanjutnya yaitu menyenangkan. Pembelajaran yang relate dengan kebudayaan di sekitar lingkungan. Hal tersebut adalah momentum yang baru bagi peserta didik. Perbedaan tersebut bisa menumbuhkan rasa ingin tahu mereka sehingga lebih menyenangkan pembelajarannya bagi peserta didik. Kemudian, pengenalan budaya. Peserta didik dengan sangat sadar dapat mengenal budaya di sekitar. Karena walaupun tinggal di daerahnya masing-masing, banyak peserta didik yang kurang tahu akan budaya. Seperti, apa sih wayang orang itu? Mereka jadi lebih tahu terhadap wayang orang, dikarenakan budaya-budaya yang ada di daerah mereka bisa dikenalkan dengan pendekatan culturally responsive teaching ini. Kemudian, rencana tindak lanjut. Ada beberapa rencana yang ingin saya mentindaklanjutkan ke depannya, yaitu yang pertama, mengoneksikan pembelajaran dengan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, mengkolaborasikan pendekatan culturally responsive teaching dengan TARL atau Direct Level. Kemudian, paradigma makna guru. Sebelum saya mengikuti perkuliahan PPG dan pandangan baru setelah saya merefleksikan pengalaman belajar mata kuliah yang ada di PPG Prajabatan. Sebelum saya mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan, guru hanya memahami materi mentransfer ilmu tanpa memperhatikan kebutuhan karakteristik peserta didik, mau belajar hanya menggunakan rancangan pembelajaran sebelumnya tanpa memperoleh sesuai perkembangan kurikulum. Kemudian, pandangan baru setelah saya merefleksikan pengalaman belajar mata kuliah yang ada di PPG. Di sini saya mempunyai pandangan yang lebih luas, pandangan yang lebih baru, karena guru termasuk fasilitas yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran yang lebih bervariatif termasuk pendekatan culturally responsive teaching, sehingga pembelajaran sangat bervariasi, menyenangkan, dan menambah pengetahuan baru tentang kultur yang ada di lingkungan sekitar. Itu tadi pemaparan dari saya mengenai culturally responsive teaching pada pembelajaran di kelas 4 di siklus 3 pada topik 4 pembelajaran mandiri. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bila banyak salah, saya mohon maaf. Saya Azizah Rosidah Anwar, mahasiswa PPG Prajabatan Univet Bantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.